Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal bisifatil kamali muttasifa wa bi athari rububiyyatihi wa alaihi ila ibadihi muta'arrifa. Al-karimil ladzi in wa'ada anjaza wa in usiya tajawaza wa afa. Fasubhanahu min ilahin ahata ilman bi jami'il kainati ma dhara minha wa makhtafa. Wa ahsa 'alal ibadi a'malahum harfan harfa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma amma min alaihi wa wafa wa ashkuruhu wa huwa hasbuna fi kulli halin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man nazzaha an rabbihi syirka wa nafa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh azkal anami syarafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa qutafa. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyiati la'allakum turhamun. Wa'lamu anna awqatal khairat yajibu an taghtanima wa anna mawasimal ibadah la yudayyuha illa dhu jahlin wa jafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala fil ayatil ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayati Imam Muslim, ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin isnatai asyrata rak'atan tatawwa'an min ghairi faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Al-hadis. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, marilah kita bersama-sama berusaha untuk mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mensyukuri anugerah yang luar biasa, khususnya anugerah keimanan, kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang, yang insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, yang merupakan musim ibadah, merupakan waktu-waktu kita untuk mengejar ketertinggalan selama 1 tahun ini. Maka tidaklah orang yang tidak memperhatikan Ramadan, tidaklah ada orang yang mengacuhkan Ramadan, kecuali orang-orang itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang hatinya terbuntu oleh kecintaan dunia. Kecuali orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian kepada saudara-saudaranya. Maka orang-orang yang mampu diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, mengisi Ramadan siang harinya dengan berpuasa, malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang itu adalah orang yang dikehendaki
menjadi orang-orang yang ahlul jannah, orang-orang yang dikehendaki dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Maka marilah sebagai bentuk kegembiraan dan kesenangan kita, sebagai bentuk rasa syukur itu, kita niatkan dalam hati kita untuk mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah, baik dengan membaca Al-Quranul Karim, bersedekah, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, dan ibadah-ibadah yang lain, yang hal itu akan dibalas oleh Allah dengan rahmat dan maghfirah darinya, yang tidaklah keluar dari Ramadan orang-orang yang dipenuhi dengan maghfirah dan rahmat, kecuali hidupnya akan dirubah oleh Allah. Jikalau sebelum Ramadan hidupnya susah, hidupnya sedih, insya Allah setelah Ramadan ia akan menjadi orang-orang yang bahagia. Jikalau sebelum Ramadan ibadahnya susah, malas-malasan, tapi setelah Ramadan ia akan menjadi orang-orang yang semangat menjalankan ibadah. Berkah daripada rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diri kita di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di antara sunnah-sunnah yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin adalah menjalankan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat. Di dalam sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma min abdin yusollillahi ta'ala fi kulli yaumin isnatai asyrata rak'atan tatawwu'an ghairu faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba yang menjalankan sholat sunnah setiap hari 12 rakaat tanpa didasari yang lain, ia jalankan karena Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kesunahan Rasulullah, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Dan di antara 12 rakaat tersebut adalah sholat sunnah rawatib yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang menjadi perhatian kita adalah sholat sunnah 4 rakaat qablah asyar. Orang yang sholat sunnah qablih asyar 4 rakaat disampaikan dalam satu hadis Rasulullah, rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an, yang artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang menjalankan sholat sunnah qabliyah asyar 4 rakaat. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man shalla 4 rakaatin qablal asri, haramallahu badanahu 'alan nar." Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, qabliyah asar, maka Allah akan mengharamkan badannya atas api neraka. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian kita tentang sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Tabrani, "Man shalla qabla zuhri 4 rakaatin ka'annama tahajjata bihinna min lailati." Barang siapa sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, seakan-akan ia bertahajud, menjalankan tahajud di malam harinya. Wa man shallahunna ba'dal isya kamitslihinna lailatul qadr. Dan barang siapa menjalankan sholat sunnah ba'diyah isya, seakan-akan dia menjalankan
ibadah di malam Lailatul Qadar. Maka dari hadis itu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan, tidak adalah ada sholat yang dikerjakan di siang hari yang pahalanya menyamai sholat malam kecuali 4 rakaat qobliyah zuhur. Dan keutamaannya, keutamaan menjalankan qobliyah zuhur 4 rakaat itu seperti keutamaan sholat jamaah atas sholat sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan ruku, kemudian sujudnya, dan beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa uhibbu ayyas adali fiha amalun sholih. Kenapa beliau sholat zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat? Kata Rasulullah, sesungguhnya waktu antara azan zuhur dan sholat zuhur itu adalah saat. Itu adalah waktu di mana Allah membuka pintu-pintu langit. Allah membuka pintu-pintu langit, dan aku senang kalau pintu langit sedang terbuka dan amal solehku diangkat dalam keadaan aku menjalankan ibadah sholat. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, membaca Al-Quranul Karim adalah bentuk bukti keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Yang minimal kita setahun sekali ini khatam 2 kali. Maka di bulan suci Ramadan kita latih diri kita untuk membaca Al-Quranul Karim, minimal membaca 100 ayat. Sebagaimana dauhnya Syekh Abdullah Ibnul Mubarak, man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qira'ah. Barang siapa membaca setiap hari 100 ayat dari Al-Quranul Karim, maka sungguh ia telah melaksanakan hak-haknya bacaan Al-Quranul Karim. Lebih-lebih apa yang dianjurkan oleh para ulama, dianjurkan oleh Rasulullah, yakni membaca surah Al-Munjiyat, yakni membaca Alif Lam Mim Sajdah, membaca surah Yasin, membaca surah Fussilat, membaca surah Dukhan, membaca surah Waqi'ah, membaca surah Al-Hasyr, membaca surah Al-Mulk, dan membaca awal-awal surah Al-Hadid serta akhir daripada surah Al-Hasyr serta Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain 3 kali. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk latihan kita dan kesenangan kita untuk mengisi Ramadan kita, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, membawa fadilah yang besar, membawa kebahagiaan dan keberuntungan yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah dengan bersedekah. Minimal seminggu sekali di lain Ramadan. Dan jikalau Ramadan, kita berusaha untuk setiap hari melaksanakan sedekah. Dauhnya Ibnu Mubarak, man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas shadaqah. Barang siapa bersedekah di setiap Jumat, setiap minggunya dengan 1 dirham ataupun yang menyamainya, maka sungguh dia telah melaksanakan hak-haknya sedekah. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat hafidhakumullah, dengan 3 hal ini mari kita belajar mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang mubarakah, Ramadan yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan yang tidak hanya kita isi dengan tidur ataupun hal-hal yang kurang bermanfaat sehingga mengurangi nilai-nilai Ramadan itu sendiri.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Siang harinya berpuasa, membaca Al-Quran, dan juga mengisi malam-malam harinya dengan ibadah salat tarawih, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan mudah-mudahan menghantarkan diri kita untuk mendapatkan maghfirah rahmat dan terbebas dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورزقنا مولانا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin ba'ithir rusuli ila kafatin nas hidayatihim wa bayani syara'i din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-malikul haqqul mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il lil muznibin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli ta'atika min ahli samawati wal ardin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, faya ayuhan nas, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala waf'alul khairat wa lazimu bi sholatil jama'at wa huduril jumu'at wa'lamu anna allaha shalla ala nabi qadima wa amarana bidzalika irsyadan wa ta'lima faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin wa ahlik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zalazil wal fitan waz zina wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.